Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan M. Ari Sastrawan, Evan Raffiansyah, Ryan Akram, Rayanda Rizky, dan Farah Andika Fatih akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang value chain pada sebuah perusahaan. Yang pertama, value chain. Value chain didefinisikan sebagai suatu instrumen yang digunakan untuk menganalisis keunggulan kompetitif dan menciptakan teknik yang tepat guna meningkatkan keunggulan tersebut. Tujuan keseluruhan dari analisis rantai nilai adalah untuk mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan kinerja rantai sehingga semua aktor ditempatkan pada posisi yang lebih baik. Dalam bukunya Ritson 2011, mendefinisikan value chain sebagai kerangka kerja untuk membedakan kegiatan nilai tambah dalam suatu organisasi, terdiri dari kegiatan utama dan pendukung. Selanjutnya itu primary activities atau sebuah aktivitas yang berkaitan secara langsung dengan pengolahan fisik, penjualan dan pemeliharaannya serta aktivitas lain yang mendukung suatu produk maupun jasa. Primary activities terdiri atas yaitu yang pertama adalah inbound logistik, yakni serangkaian proses internal terkait dengan menerima, menyimpan dan mendistribusikan input sehingga terjalinnya hubungan baik dengan pemasok. Eh, eh, Enggak. Sehingga terjalinnya hubungan baik dengan pemasok adalah faktor penting dalam menciptakan nilai pada proses ini. Selanjutnya adalah operation. Ialah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengubahan suatu input menjadi output agar dapat dikonsumsi oleh para pelanggan. Selanjutnya adalah outbound logistik, mencakup keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pendistribusian output kepada para pelanggan. Selanjutnya adalah marketing and sales, yaitu suatu proses penyampaian informasi kepada para konsumen perihal produk ataupun jasa, mendorong untuk membelinya hingga memfasilitasi pembelian para konsumen tersebut. Selanjutnya adalah service. Service adalah keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan guna menjaga produk ataupun jasa agar dapat bekerja dengan optimal bagi pembeli setelah produk atau jasa dijual dan dikirimkan. Lanjut. Selanjutnya adalah support activities. Cakupan dalam aktivitas ini mendukung peran dan fungsi dari aktivitas utama tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar diagram, dapat ketahui bahwa pada garis putus-putus tersebut menjelaskan bahwa pada setiap aktivitas mendukung memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap kegiatan utama. Contohnya yaitu yang pertama adalah infrastruktur perusahaan, yaitu aktivitas ini memberi dukungan ke seluruh ke seluruh value chain, misalnya yang berhubungan dengan bagian umum, akuntansi, dan keuangan, fungsi-fungsi overhead lainnya. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Aktivitas ini berkaitan dengan perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi dari seluruh jenis karyawan. Aktivitas hubungan dengan karyawan, pengembangan keahlian yang berbasis pengetahuan. Selanjutnya adalah pengembangan teknologi. Aktivitas ini berkaitan dengan perbaikan terhadap skill atau keahlian, prosedur atau teknologi yang diletakkan ke dalam proses-proses yang dimaksudkan untuk meningkatkan barang, layanan, dan proses. Selanjutnya adalah pembelian. Aktivitas ini berkaitan dengan bagian yang menjalankan fungsi pembelian atau pengadaan input seperti bahan baku, pemasok, serta alat pendukung seperti mesin, peralatan, dan gedung kepada perusahaan. Lanjut. Contoh pertama, analisis value chain pada minimarket Suryamu Sukoharjo. Primary activities, yang pertama, inbound logistik. Membuat PO, yang pertama adalah membuat PO para supplier, supplier mengirim barang, petugas toko mencocokkan dengan faktur pengiriman, produk yang sudah dicocokkan diinputkan ke dalam sesuai dengan faktur. Yang kedua, operation. Terdiri dari menyusun barang dagangan sesuai dengan kategori produk seperti kategori makanan, kategori minuman, kategori sabun, dan beberapa kategori lainnya. Yang ketiga adalah outbound logistik, yaitu yang pertama selalu menjaga kebersihan toko, memastikan produk yang ada selalu bersih, menjaga toko memberikan pelayanan yang ramah,
dan menyediakan pelayanan belanja dari rumah sehingga pelanggan cukup menghubungi toko untuk produk yang dibeli dari rumah. Yang keempat, marketing dan sales terdiri dari promo yang dilakukan lebih sering promo hari-hari besar seperti promo Ramadan, promo akhir tahun, dan promo hari besar lainnya. Yang kelima, service. Menerbitkan kartu anggota, yang mana dengan menunjukkan kartu ini akan mendapatkan potongan harga belanja dan dapat menyediakan layanan keluhan yang selalu siap menerima kritik saran dari para pelanggan. Support activities. Yang pertama adalah infrastruktur perusahaan, yaitu laporan keuangan dibuat setiap bulan dan dilaporkan kepada anggota. Yang kedua, manajemen SDM. Manajemen karyawannya menerapkan 2 kali masa uji coba, pertama 3 bulan dan kedua 6 bulan. Pada masa percobaan, karyawan selalu diberi arahan untuk senantiasa memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga karyawan dapat diberikan tugas tambahan kepada kapasitas yang dimilikinya. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Toko ini sudah berbasis teknologi membantu dalam pencatatan setiap transaksi. Tidak hanya pencatatan keluar masuk barang. Dengan adanya aplikasi ini dapat memantau produk fast atau slow moving dan dapat dijadikan bahan evaluasi. Yang keempat, pembelian yang dilakukan pada tahap ini yaitu untuk pendirian toko didukung oleh sebuah komunitas di suatu kecamatan dengan diberlakukan beberapa ketentuan sehingga tidak didirikan organisasi tapi anggota-anggota organisasi. Lalu selanjutnya ada analisis value chain pada PT Rolas Nusantara Mandiri. Selanjutnya, pada bagian ini kami memiliki primary activities dan juga support activities. Pertama saya akan menjelaskan tentang primary activities yang ada di dalam PT Rolas ini. Yang pertama ada inbound logistik, yaitu kendala dalam keterlambatan masuknya bahan baku dari vendor yang membuat seluruh rangkaian proses produksi dan aktivitas utama sedikit terlambat. Karena terlambat dalam pembayaran vendor dan kesalahpahaman antar divisi mengakibatkan proses aktivitas utama yang ada pada PT Rolas Nusantara Mandiri menjadi kurang efektif dan juga efisien. Lalu kedua, ada outbound logistik yang berisikan satu, selalu menjaga kebersihan toko. Selain kebersihan toko, penampilan dari penjaga toko juga selalu harus diperhatikan. Ya, memastikan produk yang ada selalu bersih dari debu dan tidak kadaluarsa, disesuaikan dengan kearifan lokal. Yang keempat, menyediakan pelayanan belanja dari rumah sehingga pelanggan cukup menghubungi toko untuk produk yang ingin dibeli dari rumah. Yang ketiga ada marketing dan sales. Yang pertama, kurang menjalankan pemasaran produk. Yang kedua, sedikitnya masyarakat yang berkunjung di official store dan cafe milik PT Rolas Nusantara Mandiri. Hal tersebut membuat aktivitas utama yang ada pada PT Rolas Nusantara Mandiri menjadi kurang efektif dan juga efisien. Lalu selanjutnya, kita akan memasuki ke dalam bagian support activities. Yang pertama ada infrastruktur perusahaan. Belum memiliki suatu sistem yang paling terintegrasi di antar divisi yang membuat miskomunikasi dan berdampak pada kurang efektif dan efisiennya pekerjaan yang dilakukan di antar divisi dan juga bisa menghambat aktivitas utama dan pendukung pada PT Rolas Nusantara Mandiri. Yang kedua, manajemen SDM. Masih memiliki kendala di SDM yang kurang kompatibel di bidangnya yang berdampak pada tidak maksimalnya aktivitas yang dijalankan di aktivitas utama dan juga aktivitas mendukung. Dan hal tersebut juga membuat proses bisnis yang dijalankan oleh PT ini kurang efisien dan juga efektif. Selanjutnya, Selanjutnya,
Jadi dari pembahasan yang sudah kita dengar tadi didapatkanlah kesimpulan. Yang pertama, aktivitas utama di PT Rolas Nusantara Mandiri terdiri dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Selanjutnya, dalam aktivitas utama tersebut, pada setiap aktivitasnya, PT Rolas Nusantara Mandiri secara keseluruhan telah sesuai dengan teori value chain. Tetapi masih terdapat beberapa aktivitas di PT Rolas Nusantara Mandiri yang kurang efektif dan efisien, yaitu di aktivitas inbound logistik, marketing and sales, dan service. Yang kedua, pada minimarket Suryamu, aktivitas value chain yang dilakukan sudah lengkap, dimulai dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service, serta support aktivitasnya sudah dijalankan dengan sangat efektif dan efisien. Pada minimarket Suryamu juga sudah sesuai menjalankan aktivitas value chain dan membuat minimarket tersebut berkembang dan dapat bersaing dengan kompetitor. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.